Selamat siang Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mencoba mempresentasikan mengenai masalah-masalah yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa sekaligus ideologi nasional Indonesia. Pancasila tidak hanya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, tapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya Pancasila menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut muncul akibat perubahan sosial, kemudian perkembangan teknologi, masuknya ideologi dari luar, kesenjangan ekonomi, serta belum optimalnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila menjadi dasar dan penyelenggaraan negara dan pedoman dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima sila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilai terdapat, tetapi penyerapannya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun keterbukaan tersebut tidak berarti bahwa nilai-nilai Pancasila boleh diubah atau digantikan. Masalah-masalah yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu menurunnya pengalaman nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, intoleransi dan konflik berdasarkan perbedaan. Yang keempat, ada radikalisme dan masuknya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, politik identitas. Yang keenam, penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Yang ketujuh, ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedelapan, lemahnya penegakan hukum. Yang kesembilan, individualisme dan menurunnya semangat gotong royong. Yang ke-10, demokrasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila. Yang ke-11, pendidikan Pancasila yang terlalu bersifat hafalan. Yang ke-12, keteladanan pemimpin yang belum optimal. Dampak apabila masalah-masalah tersebut tidak diatasi. Apabila berbagai masalah tersebut tidak segera diatasi, beberapa dampak yang terjadi adalah: yang pertama, melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, meningkatnya konflik antar kelompok. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang keempat, meningkatnya ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang kelima, melemahnya identitas nasional. Yang keenam, mudahnya generasi muda terpengaruh paham yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketujuh, terganggunya stabilitas politik dan keamanan negara. Yang terakhir, Pancasila hanya dipahami sebagai simbol dan tidak diterapkan dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Yang pertama, memperkuat pendidikan Pancasila. Yang kedua, memberikan keteladanan. Lalu yang ketiga, menegakkan hukum secara adil. Yang keempat, memberantas korupsi. Yang kelima, meningkatkan literasi digital. Yang keenam, memperkuat toleransi dan dialog. Yang ketujuh, mewujudkan pemerataan pembangunan. Yang kedelapan, menghidupkan kembali gotong royong. Yang kesembilan, mengembangkan demokrasi yang sehat. Terakhir, melibatkan generasi muda.
Menurut kelompok kami, Pancasila sebagai ideologi negara masih relevan untuk menghadapi perkembangan zaman ini. Nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan dan demokrasi, dan keadilan sosial tetap dibutuhkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sering disampaikan dalam pidato, dalam upacara, dan kegiatan formal, tetapi belum selalu diwujudkan dalam kebijakan dan perilaku sehari-hari. Oleh sebab itu, penguatan Pancasila tidak cukup dilakukan dengan menghafal 5 sila, tapi penguatan Pancasila juga dibuktikan melalui tindakan nyata seperti berlaku adil, menghargai perbedaan, menaati hukum, menolak korupsi, dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Kelompok kami juga berpendapat bahwa tantangan terbesar Pancasila pada masa sekarang adalah ketidakadilan sosial, intoleransi, korupsi, penyebaran hoaks, politik identitas, dan kelemahnya keteladanan pemimpin. Kelompok kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, pemerintah harus menjadikan nilai Pancasila sebagai dasar nyata dalam setiap kebijakan publik. Yang kedua, penegak hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, pendidikan Pancasila harus lebih menekankan praktik dan pembentukan karakter. Yang keempat, masyarakat perlu meningkatkan toleransi serta menolak kekerasan dan ujaran kebencian. Yang kelima, generasi muda harus memiliki literasi pengetahuan digital agar tidak mudah terpengaruhi hoaks dan radikalisme. Lalu berikutnya, pemimpin dan pejabat negara harus menunjukkan keteladanan dalam menerapkan nilai Pancasila. Lalu yang terakhir, pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan harus ditingkatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila menghadapi berbagai masalah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari pengaruh perkembangan global. Masalah-masalah tersebut meliputi menurunnya pengawalan Pancasila, korupsi, intoleransi, radikalisme, politik identitas, hoaks, kesenjangan sosial, lemahnya penegakan hukum, individualisme, serta belum optimalnya pendidikan Pancasila. Namun demikian, Pancasila tetap relevan sebagai ideologi negara. Pancasila memiliki nilai yang mampu menjaga keberagaman, persatuan, demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Hal yang paling dibutuhkan adalah komitmen untuk menerapkan Pancasila secara nyata dan konsisten dalam kehidupan pribadi, masyarakat, pemerintahan, pendidikan, serta penegakan hukum. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai masalah-masalah yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila akan tetap kuat apabila nilai-nilainya dapat diwujudkan melalui sikap, tindakan, dan kebijakan yang nyata. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian.